Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang gak pernah berhenti, di mana jantung kita masih berdetak dan di mana derap kaki ini terus melangkah, maka di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terpenting adalah nikmat ilmu yang bermanfaat, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk berusaha menjadi wanita yang salehah, wanita yang beriman kepada Allah, wanita yang terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuannya kita selenggarakan kajian ibu-ibu sekalian. Di samping laki-laki dan bapak juga boleh ikut, karena bisa disampaikan ke keluarga wanitanya maupun bagi dirinya juga bermanfaat, karena pada dasarnya al-wabil thayyib ini sangat bisa dan indah dipelajari dan dinikmati oleh siapapun. Oleh karena itu marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan al-wabil thayyib pada kesempatan kali ini. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil Thayyib, dan kita sedang membahas tentang kesabaran, karena Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa secara garis besar kehidupan, sikap itu tinggal kita bagi menjadi 3 sikap aja, atau kehidupan itu tinggal kita isi menjadi tiga hal saja. Yang pertama, bersyukur kepada Allah, yang kedua bersabar, dan yang ketiga beristighfar. Dan kita sedang membahas tentang kesabaran. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa hidup ini kalau nggak mendapatkan kenikmatan, maka mendapatkan ujian dan musibah dari Allah. Dan cara menyambut sebuah musibah atau ujian, cara merespon musibah atau ujian adalah dengan bersabar. Dan menerima ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang apa sih itu sabar, gitu loh. Oke, aku harus sabar. Tapi kan pertanyaannya yang sering dibingungkan oleh ibu-ibu dan juga bapak-bapak sebenarnya, dan semua anak muda juga bingung seringkali dengan hal ini.
Kita tuh seringkali tahu kesabaran itu secara global. Sabar mbak, sabar mbak, sabar mbak. Sabar bun, sabar bun, sabar bun. Tapi nggak ngerti juga apa yang dimaksud dengan kesabaran. Oke, aku harus sabar, terus aku harus gimana nih, gitu. Kan itu seringkali yang terjadi. Dan akhirnya nasihat kesabaran itu nggak efektif. Karena yang dinasihatkan nggak ngerti juga gimana caranya atau apa yang harus aku lakukan sehingga dengan aku melakukan ini aku menjadi orang sabar dan berhak mendapatkan seluruh keutamaan yang Allah sebutkan untuk orang yang sabar, seluruh ganjaran yang Allah sediakan buat orang yang sabar. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan gimana sih jadi orang yang sabar dan seperti apa kesabaran itu dan apa arti dari kesabaran. Beliau menyatakan bahwa sabar itu yang pertama habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur. Sabar itu artinya menahan diri, menahan jiwa, menahan nafsu anit tasakhuti bil maqdur, dari sikap kecewa, benci, marah, dan gak terima terhadap apa yang Allah telah takdirkan kepada kita. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang pertama, menahan diri, menahan jiwa kita, menahan nafsu kita dari sikap atau dari kemarahan, kekecewaan, ketidakterimaan, sebuah hal yang Allah telah takdirkan untuk kita. Karena sekali lagi sebelum kita bahas lebih lanjut, sabar itu kan secara bahasa menahan, memang menahan. Nah makanya yang pertama ini nahan diri, nahan jiwa, nahan nafsu, agar jiwa ini menerima, gitu loh. Agar jiwa ini nggak komplain, tetap terkendali, walaupun keinginannya nggak terwujud, walaupun harapan dan ekspektasinya itu gagal, walaupun yang terjadi di luar keinginannya, atau simpel aja walaupun dia nggak suka, gitu loh. Aku nggak suka banget nih kayak gini nih, tapi Allah sudah takdirkan, ibu-ibu. Ini yang aku takutkan dalam rumah tanggaku, akhirnya terjadi juga, tapi Allah sudah takdirkan. Bersabarlah. Gimana dong? Tahan diri itu, tahan nafsu itu, tahan jiwa kita itu, sehingga jiwa kita dan diri kita menerima apa yang Allah takdirkan itu. Gak marah, gak kecewa, apalagi depresi, stres. Enggak, bukan itu. Apalagi
merespon dengan maksiat, buruk sangka kepada Allah, nyalahin Allah. Kenapa Allah kasih aku seperti ini, gitu kan ya? Hadirin Allah muliakan, apa salah saya? Kalimat-kalimat itu loh ibu-ibu, yang masih sering kita dengar di masyarakat ketika seseorang gak terima terhadap sebuah takdir Allah, lalu dia ngikutin kemauan hawa nafsunya itu untuk melawan, untuk berontak, untuk nyerang sana, nyerang sini. Sedangkan kita tahu bersama surat Yusuf 53 yang sering kita bawakan, surat Yusuf 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Aku gak membenarkan jiwaku, gak membela jiwaku dan nafsuku, karena nafsu itu senantiasa mengajakku pada kejahatan. Nafsu itu senantiasa mengajak pada keburukan. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada kemaksiatan, keburukan. Illa ma rahimah Rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, oleh Rabbku. Inna Rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbku itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, nafsu yang seperti ini kan harus ditekan, ibu-ibu sekalian, harus dijagain, harus ditagerin, harus ditahan. Karena nafsu kita ini sukanya ngebrontak, nafsu kita ini sukanya ngelawan, nafsu ini tuh selalu ngarahin kita ke hal-hal yang buruk-buruk. Nah, gimana jadi orang baik? Gimana jadi orang sabar? Ya ditahan tuh nafsu, ditahan. Nah, menahan bahasa Arabnya sabar, sabar. Sabar. Itu poinnya. Jadi dari sini kita bisa tarik pelajaran bahwa sabar itu bukan hanya terlihat diam, padahal di dalam ini bergemuruh dan nggak terima, udah marah-marah, kesal. Enggak, sabar itu luar dalam, jamaah sekalian. Di dalam tuh nafsu itu dikontrol, dikendalikan, ditahan agar dia tuh nggak liar, agar dia tuh nggak liar. Itu jemaah. Ingat, nafsu kita ini senantiasa ngajak kepada keburukan, makanya nggak boleh dibiarkan gitu aja. Nggak boleh didiamkan itu nafsu. Akhirnya jiwa kita rusak nanti, hati kita kotor. Makanya harus dihabis, harus ditahan. Nggak boleh buruk sangka sama Allah. Itu nafsu itu selalu ngajak kita buruk sangka sama Allah, ngajak kita meyakini Allah itu jahat, mengarahkan kita berpikir Allah itu pelit, Allah itu nggak adil.
Kenapa hidupku begitu nggak adil? Itu udah nafsu dah. Kenapa suamiku terus yang dibela? Kenapa mama selalu begini? Itu kan. Aku terus yang disalahkan. Itu keliaran hati gara-gara hawa nafsu kita. Keliaran hawa nafsu kita yang ada dalam hati kita itu. Nah, itu harus dijaga, harus ditahan baik-baik. Sehingga tuh hati kita itu prinsipnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan orang sabar. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 156. Bahwa semuanya ini hakikatnya milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Al-Baqarah 156. Dan itulah orang-orang yang sabar. Wa basyiril sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Ini poinnya. Jiwa itu yakin bahwa inna lillah, kita ini semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi jemaah sekalian, khususnya ibu-ibu, kalau ada orang yang menasihati kita untuk sabar, kalau kita baca hadis Nabi SAW, inna nasra ma'as sabar, kemenangan itu bersama kesabaran. Kalau kita baca ayat, baca Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama, atau sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu artinya bahwa Allah bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Kemenangan itu bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Keberuntungan itu bersama orang-orang yang senantiasa menahan nafsunya. Itu poin. Sehingga dia nggak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa menerima apa yang Allah tetapkan untuk dia. Sehingga dia nggak benci musibah atau ujian yang Allah takdirkan pada dia. Dia nggak benci. Karena dia tahu itu berasal dari Allah yang maha sayang sama dia. Walaupun rasanya pahit, pasti banyak hikmah di balik kita semua. Dan dari sini kita bisa pelajari bahwa untuk bisa sampai titik tidak membenci apa yang Allah takdirkan, tidak membenci apa yang Allah tetapkan, atau tidak membenci ketetapan Allah, tidak membenci takdir Allah, seseorang itu
itu butuh perjuangan. Nggak bisa, sulit sekali bisa langsung seperti membalikan telapak tangan, enggak. Orang itu butuh menahan dan menahan nafsunya, jiwanya. Jadi ketika banyak orang mengatakan, tapi berat Ustaz, iya berat. Makanya kata Nabi Pak, wasabru dia, asabru dia, cahaya yang panas. Ini nggak mudah, tapi disitulah kemenangan berada. Disitulah pertolongan itu datang, dan bersama mereka lah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dan para ulama, habsul lisan ani syakwa. Setelah menahan nafsu dan menahan jiwa ini, sabar berarti menahan lisan dari mengeluh, syakwa, mengeluh. Menahan lisan dari semua kata dan kalimat yang tidak Allah ridhoi. Dan diantaranya berkeluh kesah. Itu orang yang sabar. Makanya coba kita buka lagi 155-156 dari Al-Baqarah. Allah berfirman, wabasyiris sabirin, di akhir ayat ke-155 Allah berfirman, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Kita buka 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika diberi musibah, dikasih ujian, yang meluncur dari lisan mereka, yang mereka ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka ucapkan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ibu-ibu sekalian. Mereka nggak mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Mereka nggak berkeluh kesah. Mereka nggak mengedepankan curcol. Atau curhat-curhat yang tidak produktif. Kalau mereka menceritakan itu untuk cari solusi. Ingin memang, tapi orang sabar itu menahan. Ingin rasanya lisan ini menumpahkan semuanya. Ingin rasanya jempol ini bertindak, mengetik kata-kata yang tidak baik. Tapi orang-orang yang sabar itu menahan. Menahan. Karena arti dari kesabaran adalah menahan lisan atau menahan jempol sekarang. Hadirin Allah muliakan. Jadi
ketika sebagian pihak punya pandangan atau punya pola biarkan dia mengeluarkan unek-uneknya, biarkan dia keluarkan dan sampaikan isi hatinya, kan gitu ya. Sebagian ibu bilang perempuan tuh harus gitu, harus dikeluarin baru lega. Ya namanya juga wanita Pak Ustadz, harus dikeluarin biar tenang. Pak, wanita itu memang harus dikeluarin, atau biarin, keluarin aja, keluarin. Terus apa yang mau disampaikan? Jamaah, ternyata pola seperti itu justru berseberangan dengan kesabaran. Sabar itu justru menahan, bukan dikeluarin semua. Sabar itu artinya menahan lisan, bukan menumpahkan semua unek-unek, bukan menumpahkan semua isi hati, bukan menceritakan semua yang mengganjal selama ini di dalam perasaan, bukan. Justru arti dari kesabaran itu nahan. Tapi kalau nggak dikeluarin nggak plong Ustadz, rasanya sakit, masih ada yang ganjel. Hadirin, itu intinya. Nabi SAW mengatakan wasabru dia, sabar itu tuh dia berat emang, tapi nyesek itu memang proses yang harus dijalani. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, lalu kita coba jawab dengan jujur. Kita yang punya pola seperti ini selama hidup kita, emangnya kalau udah ditumpahkan tuh unek-unek jadi tenang? Enggak juga. Jadi plong? Enggak. Plong di detik itu. Lalu berikutnya nyesek lagi, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Karena hadirin ibu-ibu dan jamaah sekalian, plong, tenang, nyaman itu bukan dengan cara menumpahkan isi hati, bukan mengeluarkan unek-unek. Tapi Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Ketenangan, plong, kenyamanan, bukan dengan menumpahkan semuanya, bukan dengan mengirim WA panjang kali lebar, lalu mengungkapkan kekecewaan demi kekecewaan kita, lalu tak jarang kata-kata yang gak etis, kata-kata kotor, atau nama-nama binatang kita libatkan dan sertakan. Coba tanya diri kita pada saat setelah kita melampiaskan dengan WA atau dengan email atau dengan lisan langsung, emangnya tenang? Gak ada orang tenang seperti itu. Justru masalah semakin pelik, masalah semakin ribet, dan alih-alih tenang semakin sesak dada ini jamaah. Karena ketenangan itu mengingat Allah. Adapun menumpahkan semua perasaan,
menceritakan unek-unek, itu muaranya adalah mengingat makhluk. Dan Al-Imam Ibnu Aun mengatakan zikrun nasi da' wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia, mengingat makhluk, itulah inti dari penyakit hati. Dan mengingat Allah adalah obat dari itu semua. Makanya hadirin Allah muliakan, kalau kita kembali ke poin yang pertama kali, tahan nafsu kita, tahan jiwa kita. Gimana caranya? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Dan dengan nafsu kita ditahan, jiwa kita ditahan dengan mengingat Allah, lisan kita ini akan berhasil juga ditahan biidznillah. Karena semuanya tergantung yang pertama nih jamaah. Ibu-ibu gak akan bisa nahan lisan kalau ibu-ibu belum berhasil menahan nafsu dan menahan jiwa ini. Dan menahan nafsu dan jiwa itu dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah. Bukan dengan melampiaskan unek-unek. Makanya coba perhatikan deh, kalau ibu-ibu udah curcol 1 jam, 2 jam, emangnya selesai masalah? Emangnya hati jadi tenang? Terkesan tenang ya. Gue udah plong setelah gue cerita semua sama lo. Enggak, itu bukan plong, terkesan plong. Coba kita lihat pas bubaran, pas balik lagi ke rumah, kembali deg-degan. Pas ketemu orang yang kita anggap bermasalah, itu mau suami kek, mau orang tua, mau kakak, mau adik, atau mau wanita lain misalnya, kita jadi lepas kontrol lagi. Karena solusinya bukan itu jamaah. Solusinya adalah kembalikan kepada Allah, mengingat Allah. Lihat, makanya kita buka lagi Al-Baqarah 155. Apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sabar? Yang diucapkan adalah 156, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang isinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Ini kalimat yang isinya mengingat Allah, bahwa kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, arti dari kesabaran adalah habsul jawarihi anil ma'siyah, menahan tubuh ini, menahan fisik ini dari maksiat, dari dosa. Jadi menahan anggota tubuh kita dari maksiat. Dari maksiat. Mbak, kamu mau kemana mbak? Aku mau labrak dia. Itu bukan ciri orang yang sabar. Orang yang sabar akan nahan tubuhnya, akan menahan fisiknya dari maksiat. Dia gak mau bermaksiat kepada Allah. Karena dia tahu maksiat itu bukan solusi. Maksiat itu bukan solusi. Justru maksiat akan membuat masalah semakin ribet,
ibu-ibu. Maksiat akan membuat musibah itu semakin terasa berat. Maksiat itu akan membuat ujian itu semakin besar. Bukan solusinya. Solusinya itu ibadah, bukan maksiat. Karena nggak sabar dengan perlakuan suami, akhirnya buka komunikasi dengan laki-laki lain. Mulailah maksiat diawali. Selesai masalah? Enggak. Tambah parah masalah. Hati tenang? Enggak. Itu pelarian, pelampiasan. Nggak ada ketenangan di situ. Itu bukan orang-orang yang sabar. Ingat, kemenangan, pertolongan itu bersama kesabaran. Berarti nggak akan ditolong sama Allah kalau cara kita begitu, ibu-ibu. Ada yang marah, ribut sama suaminya, lempar handphone, lempar barang. Apakah itu menjadi solusi? Enggak juga. Marah sama anak, anaknya dicubit. Kadang-kadang anak dipukul, anak ditampar. Apakah dengan menampar anak masalah jadi selesai? Tambah parah. Anak jadi trauma, dan traumanya bukan 1-2 minggu, bertahun-tahun, dan kita sendiri yang ribet juga nantinya. Selain kita berdosa. Maksiat itu menjebak, ibu-ibu. Jangan mau percaya sama syaitan. Solusinya itu ibadah, amal soleh, bukan maksiat. Ada sebagian ibu-ibu atau wanita ketika nggak terima dikasih ujian setelah hijrah, nggak terima dikasih musibah setelah hijrah, akhirnya diputuskan, dia buka hijabnya, dia buka khimarnya, dan dia kembali berpenampilan terbuka. Karena dia kesal, dia marah. Emangnya solusi? Emangnya dengan itu Anda jadi tenang? Enggak. Jadi tambah parah. Tapi karena kotornya hati kita dan sakitnya hati kita, terkesan pada saat itu nggak terasa apa-apa. Hadirin, kalau kita punya sakit gula nih, gula, itu kita terluka kayak nggak rasa sakit apa-apa loh. Tapi apakah benar-benar kondisi kita baik-baik aja? Justru tambah parah. Cuman terkesan saat itu kita nggak terasa apa-apa. Ada orang lagi mabuk dipukul, dia merasa sakit? Enggak. Tapi apakah artinya dia baik-baik aja? Justru tambah parah. Ada banyak cara seperti itu. Ada sebagian ibu-ibu merasa kecewa, tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, akhirnya dia pulang malam. Ketika ditanya, kenapa sih kamu pulang malam? Aku nggak pulang malam, Pak Ustadz. Aku pulang pagi. Ya tambah lebih parah juga. Ya udah, kenapa pulang pagi? Aku lakukan ini biar suamiku itu nyariin aku, biar suamiku itu perhatian sama aku. Terus dapat? Enggak. Ya betul kan, bukan begitu caranya. Justru tambah berantakan. Pas keluar ketemu laki-laki lain, pelampiasan lagi. Udah deh, menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih parah. Kalau nggak dapat perhatian suami itu, tahajud, ibu-ibu.
sujud, doa sama Allah, biar Allah bolak-balikan hati suami kita dari yang gak perhatian jadi perhatian. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Yang membolak-balikan hati itu Allah. Banyak di antara kita, banyak di antara wanita itu untuk dapat perhatian, untuk mendapatkan kedekatan kembali dengan suaminya, dia justru lebih suka ngikutin syaitan buat yang aneh-aneh. Padahal niatnya baik, cuma pengen dapat perhatian aja. Tapi buat yang aneh-aneh. Dan itu bukan solusi, itu bisikan-bisikan syaitan. Al-haqqu min rabbika. Allah berfirman itu, kebenaran itu berasal dari Allah, bukan dari syaitan. Artinya, bisikan syaitan udah pasti gak benar. Kenapa diikutin? Udah pasti gak benar. Kebenaran itu dari Allah. Kalau pengen tahu kebenaran, buka Al-Quran. Loh kok bisikan syaitan diikutin? Allah yang udah mengatakan bahwa kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Kan itu hadirin. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 60. Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jadi udah deh, jangan bermaksiat. Dan orang yang bermaksiat, apalagi sebagai pelampiasan, itu menunjukkan dia nggak sabar. Ada banyak, sebaliknya ada banyak misalnya suami selingkuh. Kenapa mas selingkuh? Ya habis suami saya begini Pak Ustadz. Istri saya begini Ustadz. Ya hadapi sabar, bukan dengan selingkuh. Selingkuh tidak menyelesaikan masalah. Atau sebaliknya suaminya selingkuh, istrinya selingkuh lagi. Emangnya dia doang yang bisa? Gue juga bisa. Ini bukan tentang siapa yang bisa, ibu-ibu. Ini tentang ketenangan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Emangnya akan bahagia di dunia akhirat dengan cara demikian? Gak bakalan. Dan anak-anak juga jadi rusak nantinya. Tahan diri kita, tubuh kita, fisik kita dari maksiat. Dan kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, maka kita berhasil jadi orang yang sabar. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Famadaru sabri ala hadhil arkani salasah." Dan esensi dari kesabaran itu ya 3 hal ini. Arti dari kesabaran ya 3 hal ini. Menahan nafsu dan jiwa kita, menahan lisan dan menahan anggota tubuh dari maksiat. Itu poinnya. Dan itulah yang dimaksud dengan kesabaran. Karena sabar secara bahasa adalah menahan, bukan melepas, bukan membiarkan. Bukan ditumpahkan, bukan membalas. Sabar itu menahan nafsu dan jiwa kita agar bisa menerima apa yang Allah takdirkan, menahan lisan dari keluh kesah dan seluruh kalimat dan kata yang haram yang Allah nggak ridhoi. Yang ketiga, menahan anggota tubuh dari maksiat. Allah Ta'ala alam bisawab. Itulah arti dari kesabaran. Jadi lo harus jadi orang yang sabar. Lo pasti bisa. Sering kita dengar nasihat ini. Berarti artinya lo nggak boleh maksiat. Itu poinnya.
Jadi orang tuh kadang-kadang nggak nyambung. Udah dinasihatin untuk sabar, tetap aja maksiat. Arti sabar tuh jangan maksiat, itu salah satu artinya. Jelasin ya. Jadi artinya kamu harus sabar, itu artinya kamu jangan maksiat, itu maknanya. Kamu malah maksiat, tambah parah masalah. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan tim selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan, Ustaz ingin bertanya mengenai kajian bagaimana cara menghadapi atau menyikapi suami yang sering marah-marah Ustaz. Terkadang hati kesal dan ingin membela diri. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Terapkan kajian ini. Tahan nafsu kita. Emang nafsu tuh pengen ngejawab aja. Jangankan suami marah, suami nggak marah aja, nafsu kita sebagai istri pengennya ngejawab, pengennya ngedebat. Apalagi kalau suami udah marah dan marahnya nggak jelas pula. Waduh, pengennya dijual gue beli deh Pak Ustadz. Tapi apakah akan menjadi solusi? Enggak. Sabar tuh nahan, tahan. Lalu respon dengan baik, minta maaf. Minta maaf. Jangan dilawan. Apalagi suami lagi marah-marah. Udah minta maaf aja. Nggak akan mengurangi derajat kita di sisi Allah kok. Justru akan membuat kita lebih tinggi. Kalau kita benar, kalau kita salah, ya nggak ada alasan untuk nggak minta maaf. Udah ngaku salah aja. Ya aku salah. Terus jaga lisan, jangan kepancing lisan. Ini lisan ibu-ibu kadang-kadang gampang terpancing. Salah Pak Ustadz, bukan kadang-kadang, sering. Sering terpancing. Jangan, diam aja. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ingat, pertolongan itu bersama kesabaran. Kemenangan itu bersama kesabaran. Bukan banyak-banyak merespon, bukan. Terkadang hati kesal dan ingin membela diri. Jamaah, membela diri dengan konteks seperti ini. Konteks seperti ini ya. Kita nggak bicara bela diri secara umum, tapi konteks seperti ini, apalagi suami dan istri, itu tidak ada jaminan ditolong oleh Allah. Nggak ada jaminan. Yang ada jaminan adalah sabar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ibu dari 2 anak berusia 29 tahun. Saya mau bertanya,
Ya silahkan. Apabila saya ditunjukkan pengkhianatan yang terjadi oleh suami, dan suami lebih memilih untuk menceraikan istrinya, tetapi karena terhalang oleh keempat orang tua yang tidak setuju perceraian, akhirnya kami hanya pisah rumah, pisah kota, tanpa perceraian, tapi tidak bisa dibilang rujuk, karena suami kelihatan sekali membenci istrinya yang memergoki dan akhirnya memilih tinggal di luar kota agar dekat dengan selingkuhannya. Yang ingin saya tanyakan, apakah proses sabar yang saya lakukan demi anak dan orang tua ini diterima oleh Allah? Karena saya pun tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri kepada suami. Dan pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan diri bahwa sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah itu adalah sebuah ujian ataukah sebuah petunjuk untuk saya melepaskannya? Iya, hadirin Allah muliakan. Yang pertama nih jamaah, jangan melakukan sesuatu karena manusia, apalagi ini masalah hal yang besar, yaitu pernikahan atau mempertahankan pernikahan atau bercerai, mau mempertahankan atau mau menyelesaikan dan mengakhiri pernikahan. Jadi memulai pernikahan, mempertahankan pernikahan atau mengakhiri pernikahan jangan karena makhluk. Lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, coba jemaah catat hadis ini. Kata Nabi SAW, man a'ta lillah, barang siapa memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan barang siapa yang menahan karena Allah. Lawan dari memberi ya, mana'a. Jadi kalau dia ngasih itu karena Allah, kalau dia nggak ngasih itu pun karena Allah, bukan karena dia benci. Wa ahabba lillah, dan dia mencintai karena Allah, atau dia mencintai untuk Allah. Wa abghadha lillah, dan dia membenci itu karena Allah. Jadi dia mencintai karena Allah, dia benci pun karena Allah. Wa ankaha lillah, dan dia menikahkan itu pun karena Allah. Lihat, nikah, menikahkan itu karena Allah, bukan karena harta, bukan sebatas karena fisik. Faqad istakmala imanuhu, maka imannya telah sempurna, kata Allah. Hadis ini hasan. Jadi hadirin Allah muliakan, hadis ini membuka mata kita bahwa pernikahan dan yang berhubungan dengan pernikahan itu dilakukan karena Allah. Kita menikah karena Allah, kita pertahankan pernikahan kita itu karena Allah, dan kita akhiri pernikahan kita jika memang Allah yang meminta kita demikian, atau ketentuan Allah yang menyuruh kita demikian, bukan karena kita sakit hati, bukan karena kita benci, bukan karena kita kecewa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau kita ingin mengakhiri pernikahan kita, coba tanya deh. Tapi aku nggak tahu Ustaz, apakah ini karena Allah atau tidak, apa kalau ridho atau, tanya guru kita, tanya ustadz kita, yang benar nggak nih arahnya bercerai. Kalau mereka bilang jangan bercerai karena ini dalilnya demikian, jangan bercerai, perjuangkan, dan yakin Allah akan kasih keberkahan. Tapi kalau memang ini arah dari Allah dan Rasulnya, ya udah bismillah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua jamaah yang Allah muliakan, pisah rumah, apalagi pisah kota dalam kondisi sedang bermasalah,
itu sangat tidak direkomendasi. Tidak direkomendasi. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat pertama, bukan surat At-Talaq ayat pertama, hadirin. Allah berfirman, wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Ini ayat panjang ya, kita sebutkan potongannya. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah yang merupakan Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kalian itu keluarkan istri kalian dari rumah kalian. Jangan keluarkan istri dari rumah. Wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, dan jangan sampai istri kalian keluar dari rumah kecuali karena telah melakukan perbuatan keji yang jelas, perselingkuhan, zina, perbuatan keji. Itu pengecualian. Kalau enggak, jangan keluarkan dari rumah. Jangan keluarkan istri kalian dari rumah, dan jangan biarkan dia keluar dari rumah. Apa pesannya, ibu-ibu sekalian? Ketika ada masalah, jangan pisah rumah. Itu hanya membuat masalah jadi ribet, jadi panjang, dan peluang berantakan lebih besar daripada peluang islah. Peluang dipermainkan syaitan lebih besar daripada jika kita tetap satu rumah. Allah ta'ala alam bisawab. Dalam kehidupan, hadirin, sunatullahnya, ada dua orang saling benci. Saling benci. Lalu dimasukkan ke kamar atau sel yang sama, dan hanya ada dua orang ini aja. Maka peluang mereka berdamai dan nanti jadi teman itu jauh lebih besar daripada peluang mereka tetap ribut. Ada kemungkinan mereka tetap ribut, tapi peluang dan data di lapangan itu lebih banyak jadi temannya, karena setiap hari ketemu. Yang awalnya nggak mau bicara, mau nggak mau kan bicara. Makanya kan kata masalah itu dihadapi. Kita jangan pernah cari masalah. Kata Nabi, jangan berharap ketemu dengan musuh. Jangan pernah minta masalah. Tapi kalau Allah kasih masalah, hadapi dengan minta pertolongan Allah. Wa idza laqitumuhum fasbiru. Kata Nabi SAW, kalau kalian Allah takdirkan bertemu, hadapi dengan kesabaran. Hadapi. Bukan satu di mana satu di sini, itu tambah parah, jemaah. Atau peluang tambah parah itu semakin besar. Itu yang perlu kita camkan. Ini nggak ideal, dan ini bukan nggak sehat pernikahan seperti itu, dan juga buruk buat anak-anak. Coba selesaikan. Dan yang berikutnya, sekali lagi, tadi ada kalimat jemaah sekalian bahwa suami itu benci istrinya yang memergoki dia. Itulah salah satu alasan mengapa ulama kita meminta kita itu untuk tidak mencari-cari kesalahan, menjadi detektif untuk suami kita, memergoki dengan sengaja, mengoprek-ngoprek handphone dan seterusnya.
Ibu-ibu salah tetap salah loh. Selingkuh tetap selingkuh, dosa tetap dosa. Tapi memergoki dengan sengaja buka-buka handphone suami, itu bukan solusi dari sebuah masalah. Ulama kita mengajak kita cari solusi, bukan membuat masalah tambah ribet. Suami yang seperti itu jelas salah. Tapi kan pertanyaan apa solusinya? Solusinya adalah jamaah sekalian, baik istri, apalagi suami, segera bertobat kepada Allah. Bertobat. Dan gak masalah istri mulai duluan. Kalau istri mulai duluan, kata Nabi, paling mulia di sisi Allah. Bangun komunikasi lagi sama suami. Mulai aja, jangan gengsi. Maka istri akan jadi lebih mulia daripada suami. Lebih Allah cintai. Ajak bicara baik-baik. Ajak, mari pertahankan rumah tangga kita karena Allah. Taubat dan mulai dari diri kita. Jadikan anak-anak menjadi trigger, bukan karena anak-anak semata, tapi kita punya tanggung jawab di sisi Allah untuk mendidik anak-anak. Rusaklah anak-anak kalau kondisi keluarga seperti ini. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala bisawab. Dan terus belajar, ajak suami belajar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan semua muslim dan muslimat dimanapun berada selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Izin bertanya, apakah termasuk kufur nikmat apabila seorang istri menginginkan agar suami lebih mendalami ilmu agama dan mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan selain itu suami sangatlah baik dan bertanggung jawab, tapi beliau bilang bahwa tahu tapi belum bisa mengikuti. Apa yang harusnya istri lakukan agar suami mengerti bahwa penting sekali belajar ilmu agama untuk pegangan hidup kita? Karena kadang kalau istri menyampaikan nasihat seperti lelucon karena masih berbeda pemikiran. Beliau bilang hidup saya kaku dan gak asik. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Hadirin Allah muliakan, kalau suami mengatakan dia sebenarnya udah tahu tapi belum bisa mengikuti, maka yang pertama berdoa kepada Allah. Doa biar Allah semakin kuatkan hati suami kita. Yang kedua, syukuri yang ada sambil kita benahi yang kurang. Suami sampai pada titik mengatakan saya mengerti tapi saya belum bisa, itu udah bagus loh. Bukan berarti ideal ya, bukan berarti benar ya, tapi udah lumayan lah. Daripada dibantah langsung dan menunjukkan egonya dan saya ini lebih pintar segala macam, kan lebih mending kayak begini. Tapi bukan berarti udah selesai, belum. Tapi syukurilah yang ada dulu. Nanti kan la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Lalu yang berikutnya, berikanlah keteladanan dengan perubahan real kita. Kita dulu berubah. Kita dulu jadi istri yang lebih baik, lebih sabar, lebih berkhidmat, lebih melayani. Terus tunjukkan perubahan. Insya Allah akan kasih hidayah buat kita dan buat suami kita. Beliau bilang hidup saya kaku dan gak asik, gak masalah. Gak ada masalah. Kebahagiaan itu bukan pada komentar orang, hadirin. Kebahagiaan itu ada pada hati. Pada saat hati kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim dan seluruh kaum muslimin dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Mau bertanya Ustadz, saya mempunyai anak yang sudah dibilang dewasa. Usianya karena sudah 22 tahun. Iya Bu, ini dewasa banget 22 tahun. Dewasa kan akil balik Bu. Dari kecil insya Allah selalu saya didik untuk kenal agama dan selalu saya arahkan istiqomah selalu di jalan Allah. Tapi setelah dewasa ini sepertinya semua sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Baru-baru ini tanpa sengaja saya melihat sesuatu yang tidak pantas dilakukan terjadi. Saya shock dan sedih banget Ustadz. Apa yang harus saya lakukan? Hubungan kami selama ini dekat dan sepenglihatan saya mereka selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah. Mohon pencerahan Ustadz, apakah saya telah gagal menjadi ibu? Ya, terima kasih. Yang pertama sekali lagi saya ingatkan terus, kalau nanya jangan lupa kita doakan, dan salah satu yang kita jangan lupa kita berdoa sama yang telah kasih ilmu kepada kita, dan jangan lupakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita kan belajar kitab beliau, doakan beliau. La yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Terus tadi ada poin yang saya belum jawab di pertanyaan sebelumnya, tentang kalau kita diperlihatkan sama Allah tentang suami tadi ya. Kalau kita bukan karena kita ngorek-ngorek, kita yang cari-cari, kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba Allah buka gitu ya, tanpa ada unsur kesengajaan dari kita, semoga itu petunjuk. Tapi apakah itu petunjuk untuk melepaskan? Terlalu jauh untuk menyimpulkan demikian. Kan bisa jadi petunjuk untuk bertobat, petunjuk untuk beristighfar. Kenapa harus berpikir petunjuk untuk melepaskan? Asal kita semua bersikap bijak dan kembali kepada Allah. Ini juga apakah saya gagal jadi ibu ya, ketika melihat anak demikian. Hadirin Allah muliakan, ketika kita melihat diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang membuat kita shock dari anak kita, yang pertama kali harus kita lakukan adalah istighfar dan taubat kepada Allah. Dan apakah saya telah gagal jadi seorang ibu? Lagi-lagi terlalu jauh berpikir demikian dan terlalu dini, terlalu prematur. Mungkin ini masih berjalan kok. Tapi paling tidak ada yang salah mungkin ada yang salah. Beliau mengatakan gini, sepenglihatan saya mereka selalu mengerjakan amalan yang wajib dan sunnah. Itu bagus. Tapi pertanyaan gini, apakah mereka mengerjakan amalan wajib dan sunnah karena memang mereka mencintai Allah, ikhlas karena Allah, atau karena takut sama ibunya, atau karena dikontrol semata sama ibunya, atau karena mereka nggak mau mengecewakan ibunya, atau khawatir ibunya marah? Jangan-jangan selama ini kita mendidik mereka hanya mengerjakan amalan-amalan zahir saja, lupa mendidik amalan hati mereka. Itu kan harus kita pikirkan. Jadi evaluasi kembali, perbanyak istighfar dan taubat, lalu didik mereka dari sisi amalan zahir dan amalan hati. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnu Qayyim, amin ya rabbal alamin, dan seluruh ulama kita, amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga, tim serta kaum muslimin senantiasa berpegang teguh pada akidah dan pola yang benar, amin ya rabbal alamin.
Ustaz, ketika Allah mentakdirkan sesuatu yang buruk dalam karir dan kuliah saya, justru saya semakin jauh dari Allah. Seperti sangat mudah dan tidak ada rem untuk maksiat. Mohon nasihat untuk saya, Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin, inilah tentang tadi arti dari kesabaran. Jangan respon dengan maksiat ketika kita menghadapi hal yang tidak kita inginkan. Gimana nasihat yang pertama? Baik sangka kepada Allah. Sesuatu yang buruk dalam karir dan kuliah kita itu belum tentu benar-benar buruk di sisi Allah. Bisa jadi yang kita anggap buruk itu justru yang terbaik buat kita untuk jangka yang lebih panjang. Masih ingat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak suka, yang buruk bagi kalian, justru itu yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian suka itu justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu. Kalian nggak ngerti apa-apa. Kalian nggak ngerti, kalian nggak tahu. Jadi jangan buruk sangka kepada Allah. Baik sangkalah, yakin. Dan contoh sudah banyak. Betapa banyak orang-orang yang gagal di pendidikan formalnya, justru itu adalah awal kebangkitan dia sebagai seorang manusia. Hadirin, saya itu dengan segala keterbatasannya, saya tahu ada beberapa orang itu sekolahnya berantakan, pendidikannya hancur, tapi justru itulah titik tolak dia, sehingga dia bertobat, sehingga dia berubah pola, sehingga dia kembali on track. Allah yang Maha tahu, dan dia dapat yang lebih baik lagi, dia dapat yang jauh lebih baik lagi. Itu yang harus kita tanamkan. Allah dalam misal. Allah Ta'ala alam. Jadi baik sangka sama Allah, lalu bersabarlah. Baik sangka kepada Allah dan bersabarlah. Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustaz beserta keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim. Amin ya rabbal alamin. Afwan, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap Ana seharusnya ketika suami Ana dicela dan dituduh yang belum jelas faktanya di depan Ana oleh orang tua Ana sendiri? Terlebih ketika suami mulai bersungguh-sungguh berhijrah dan menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Wallahu ta'ala alam tentang tuduhannya Ustaz. Namun yang Ana tahu selama ini suami bukan seperti itu. Bahkan dengan perantara beliau, dengan izin Allah, Ana mengenal sunnah Nabi SAW, merasakan keindahan agama Islam, dan kebahagiaan ketika mengkaji ilmu yang bermanfaat yang belum pernah Ana rasakan sebelumnya. Alhamdulillah. Berhenti dulu. Ini pesan sponsor ibu-ibu. Ini menunjukkan bahwa memang ilmu itu nikmat, tapi harus dijalanin sendiri. Kalau ngelihat dari luar, itu tadi seperti suami tadi, kesannya kita nih kaku dan nggak asik. Coba jalani sendiri deh, asal benar gitu loh. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sisi lain yang Ana hadapi adalah orang tua Ana sendiri yang masih punya stigma negatif tentang orang-orang yang hijrah. Ana gergetan ingin membela suami, tapi juga takut jika yang keluar dari lisan Ana menyakiti hati orang tua dan malah membuat mereka makin tidak simpatik dengan dakwah sunnah, dakwah yang benar. Bagaimana Anda dapat menyikapi situasi seperti ini dengan sabar, bijak, sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Ustaz, syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih.
dan semoga Allah merahmati seluruh jamaah dan seluruh yang bertanya ya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, amalkan surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur dan benar. Kita ini harus bersama orang yang benar. Kita ini harus bersama orang-orang yang jujur. Itu Allah minta kita bersama orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur. Jadi kalau suami kita dituduh orang tua kita dan dan suami kita yang benar, maka bersama atau kita itu bersama suami kita. Tapi yang perlu kita ingat begini, kita bersama suami kita karena dia benar, misalnya ya, dia benar, ini benar atau enggak gitu. Pokoknya kita harus bersama yang benar, bersama suami kita karena dia benar, tapi di waktu yang sama tetap berbakti sama orang tua kita, karena ini dua kotak yang berbeda. Jadi istri dan jadi anak ini dua kotak yang berbeda dan tidak kontradiksi. Nah, kontradiksi. Bela suami kita tapi tetap berbakti sama suami kita, sama orang tua kita. Sampaikan apa yang mungkin tidak bisa disampaikan suami kita untuk membela kehormatannya, tapi di waktu yang lain, di sisi yang lain bicaranya biasa aja, jangan usah marah-marah. Biasanya bicaranya baik aja, santai aja, bijak saja, nggak usah emosi. Aduh, aku nih khawatir kebawa emosi, Ustaz. Doa dulu, sholat dulu, minta petunjuk sama Allah, wudhu dulu terus sholat, doa pada saat sujud, habis itu hadapi, bicara baik-baik, minta pertolongan kepada Allah. Dan ingat, ada lebih dari satu tugas yang harus kita kerjakan. Yang pertama, bela kehormatan suami bersama pihak yang benar, tapi di waktu yang sama tetap disuruh birrul walidain. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah merahmati seluruh jamaah dan seluruh yang bertanya, walaupun pertanyaan belum terjawab. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dan menjaga bangsa dan negara kita. Kita tutup subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.